Juga putusan Mas. Kita Kak, hari ini sidang hari ini Kak, gimana Kak? Ya, hari ini kita sidang di PN Medan dengan agenda pemeriksaan saksi dari tergugat. Bahwa sebelumnya ini sudah pernah diperkarakan, sudah pernah bersengketa. Kita menjadi penggugat dan sekarang kita menjadi tergugat gitu. Jadi sudah menang sampai tingkat Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 3736 garing K PDT 2024. Itu putusan kasasi sudah ingkrah ya. Apa isi putusannya Kak? Isi putusannya itu menguatkan putusan awal PN Medan, menyatakan sah secara hukum penggugat Asmara Dewi pemilik yang sah dengan sebidang tanah 200 meter persegi. Itu luas ya. Jadi kalau ukurannya itu 10 kali 20. Kak, terkait dengan sidang kali ini Kak, kan digugat kembali Kak, tanggapan kita apa Kak? Sebenarnya perkara yang sudah pernah disidangkan dengan objek yang sama, para pihak yang sama, itu tidak bisa karena itu nebis in idem, seperti itu. Harapan kita Kak? Harapan kita putusan ini agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi saya di lokasi permasalahan yang ditanyakan dengan pengacara tadi sebagai kepala lingkungan dari tahun 99 sampai 2003. Pak, bisa jelaskan Pak, sejarah tanah itu gimana sebenarnya Pak? Mereka resmi itu berdasarkan kaplingan pengadilan ya tahun 74, itu cuma 9 kapling. Keluarga Simanjuntak ini mempunyai kaplingan nomor 4, ukurannya 20 meter sepanjang jalan perkebunan, ke belakang 32 meter. Di belakang tanah itu masih ada sisa tanah ya. Itu sebenarnya batas mereka dengan jipur. Tetapi karena sebagian sisa tanah ini tidak diambil jipur karena dia tidak mau mereng tanahnya, makanya dialihkan kembali pada Pak Muhtamid pada saat itu lurah. Jadi ukurannya 17 kali 174 meter dari Bapak Amiruddin Nasution dan Muhammad Esa kepada Pak Muhtamid itu di tahun 76. Kemudian dari Pak Muhtamid itulah dialihkannya kepada pihak lain, termasuk ada yang tidak saya ketahui. Dan pas di belakang Simanjuntak itu ada lagi namanya Pak Suwaji. Karena saya tidak pernah melakukan pengukuran pada saat itu, jadi pembangunan itu saya tidak tahu persisnya. Tetapi pengukuran terakhir sewaktu perkara di Pengadilan Negeri Medan, itu kami ukur memang terkena itu bangunan. Berapa kena? Berapa meter Pak? Ya pastinya saya tidak tahu berapa kenanya, karena pada saat pengukuran waktu perkara terdahulu, si pemilik tanah yang menggugat itu diabaikannya, disudahilah, diambilnya sesuai kebutuhan. Tetapi ternyata ini terbalik, malah dia juga yang digugat. Begitu persoalannya. Dan apa hasil proses hukum ini Bang? Putusan seperti apa aja? Sebenarnya dalam perkara ini yaitu adanya putusan terdahulu nomor perkara 144, yang mana putusan terdahulu itu memenangkan klien kita sampai dengan tingkat kasasi. Namun setelah tingkat kasasi itu sudah diputus dan turun ke Pengadilan Negeri Medan dan telah diserahkan kepada para pihak, tetapi tidak berapa lama kemudian mereka pihak dahulu tergugat sekarang jadi penggugat melakukan gugatan lagi terhadap objek perkara, yang mana sebenarnya objek perkara tersebut sudah diputus oleh pengadilan sebelumnya, yang mana menyatakan bahwasannya di dalam putusan itu menyatakan tanah tersebut adalah milik dari klien kita secara hukumnya. Sehingga dalam aturan hukum itu ini sudah ingkrah, tetapi bisa lagi digugat. Makanya harusnya hukum kita ini memandang ke belakang, jangan sampai adanya tumbang tindih antara putusan terdahulu dengan putusan yang nanti akan berlaku di ke depan ini.